Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Seperti apa yang disampaikan oleh Prabowo di Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama yang bertepatan di Surabaya pada 10 Februari 2025. Mengatakan bahwa ya ada yang mau pisahkan ya sama Prabowo sama Jokowi. Lucu juga kabarnya begitu ya. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo ini, masyarakat jangan terlalu berharap untuk mengadili seorang Jokowi. Kenapa Bang? Kok saya katakan seperti itu? Kita jelas sudah Prabowo sudah mengatakan ya bahwa tidak ingin lepas bagaimana sumbangsih besar ya dari seorang Jokowi. Itu akan artinya. Jadi tidak mungkin dipisahkan antara Jokowi dengan Prabowo begitu. Tidak mungkin di situ dan itu sudah diakui sendiri oleh Prabowo ya. Dan bahkan kita lihat saja masyarakat banyak yang turun ke jalan untuk mengadili seorang Jokowi. Nah, Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saudara-saudara, benar-benar saya nangkep di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah
Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Nah, itu kan pada kenyataannya sudah dibantah kok oleh Prabowo bahwa ya tidak mungkin untuk dipisahkan antara Jokowi dengan Prabowo. Dan bahkan Prabowo ini belajar banyak politik ya kepada seorang Jokowi. Lantas bagaimana masyarakat ini? Apakah sia-sia atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita ya. Seorang Prabowo sudah mengungkapkan tidak mau ya diadu domba ya. Tidak mau ya dipisahkan dengan Jokowi. Nah, pertanyaan sekarang banyak orang yang muncul spekulasi. Ya jangan-jangan Prabowo takut sama Jokowi. Itu yang menjadi spekulasi. Ketika rakyat yang sudah turun ke jalan mulai dari Jawa Timur, Jakarta begitu kan ya, turun ke jalan di situ begitu kan. Yang kita lihat adalah banyak persoalan-persoalan yang kemudian menuntut ya mengadili seorang Jokowi. Dan bahkan tidak hanya itu, coretan-coretan di berbagai tempat begitu kan, begitu banyak. Prabowo hanya membantah. Lucu juga kan, memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Ada yang memisahkan itu. Ada kekuatan bidia'ah yang kemudian seolah-olah ingin begitu kan ya, memisahkan antara Jokowi dan Prabowo. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, kita berharap sih sebenarnya apapun yang terjadi, yang pernah disampaikan oleh seorang Prabowo begitu kan, di negara kita tidak ada yang kebal hukum, dan itu saya setuju. Dengan adanya itu muncullah pernyataan tadi begitu kan ya kemarin ya saat di Kongres Muslimat Nahdlatul NU begitu kan, Muslimat NU. Tapi kita lihat saja orang-orang nampaknya begitu kan ya masih dianggap apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo ini masih tidak lepas ingin bayangan-bayangan seorang Jokowi. Itu poinnya di situ. Tapi kita lihat saja ya dengan kebijakan yang ada, mungkin bisa berlawanan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Saya melihat ya hari ini kebijakan Prabowo walaupun berbeda dengan Jokowi nampaknya begitu itu bisa. Tapi untuk memisahkan antara Jokowi dan Prabowo mungkin begitu kan ya hari ini belum ya. Nggak tahu apakah ini masih awal atau bagaimana. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Prabowo sudah jelas di depan mata ya. Tidak bisa ya lepas dipisahkan dari Jokowi. Ya lantas jangan terlalu berharap untuk mengadili Jokowi dong kalau sudah seperti itu begitu. Kenapa? Ya Prabowo saja tidak ingin lepas kok begitu, apalagi mau mengadili seorang Jokowi. Walaupun kebijakannya banyak yang kemudian seperti Bahlil misalnya begitu membuat kebijakannya sendiri, ya biasa-biasa aja, tidak dimarahi bagi seorang Prabowo begitu. Nampaknya Prabowo juga takut nampaknya untuk bagaimana ya keluar dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Kenapa? Banyak muncul spekulasi ada sumbangsi besar. 3 kali seorang Presiden Prabowo ini untuk menjadi calon presiden kalah begitu kan. Cuma kemarin bergandeng dengan Wakil Presiden Gibran, anaknya Jokowi begitu kan, ya menang. Artinya apa? Artinya apakah Prabowo ini menang gara-gara dibantu seorang Jokowi? Kalau toh pada akhirnya menang gara-gara dibantu seorang Jokowi, bagaimana kalau Gibran nanti ya di tahun 2029 ya berlawanan dengan Prabowo, apakah Prabowo kalah? Nah, itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Jadi, saya rasa ini juga apa yang kemudian disampaikan Prabowo begitu kan ya. Kalau kita melihat realitas ini, percuma ya demo sana sini, mengadili sana sini percuma. Kenapa? Karena sudah tahu betul, ya sudah jelas di situ begitu kan. Ya Prabowo tidak ingin
bayangan-bayangan Jokowi di situ tidak ingin keluar dari seorang Prabowo, tetap ingin bersama, menghormati satu sama lain, kata seorang Prabowo. Tapi kita lihat saja ya, komentar-komentar netizen bagaimana Bang? Ya, coba kita bacalah satu persatu nih ya. Prabowo ada yang mau pisahkan saya sama Jokowi, lucu juga. Lebih lucu lagi kalau Anda sebagai presiden terpilih tapi tidak mampu melepaskan bayangan-bayangan dan pengaruh presiden sebelumnya, Pak Prabowo. Bangsa ini ya tiap pemilu selalu berharap mendapatkan presiden yang lebih baik daripada presiden sebelumnya. Anda mau mematahkan harapan itu, Pak? Logikanya memang begitu, sebab Prabowo ya ada pernah hutang budi jabatan Menhan sebelumnya. Ya, tapi karena polemik di kepemimpinan Jokowi itu banyak ya, betul Prabowo juga tidak mungkin pasang badan kalau seandainya Jokowi terlibat di dalam polemik itu. Tapi dengan apa yang kemudian disampaikan oleh netizen di situ ya, apakah kekuatan Prabowo ini masih di atas Jokowi atau Jokowi masih di atas Prabowo? Dan itu secara logika. Tapi soal kebijakan nampaknya itu sudah ketahuan di depan umum begitu kan, bahwa seperti IKN. Seperti IKN itu kan sudah jelas bahwa bayangan-bayangan Jokowi kan sudah dibuang sebenarnya dalam segi kebijakan dan politik. Tapi dalam segi mungkin sosial begitu kan, tidak ingin lepas dari soal itu, bahwa pengaruh Jokowi ini sangat penting juga, bisa dibutuhkan begitu. Jadi bisa saja di tahun 2029 kalau melihat dengan apa yang disampaikan Prabowo hari ini, bisa saja Gibran itu sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang presiden. Ya karena kalau punya pengaruh itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ya kalau kita politik dibalas dengan hutang budi, ini kan saya kira oke lah, tidak ada masalah secara sosial. Tapi secara politik dan demokrasi begitu kan ya. Apa yang kemudian ganti pemimpin itu kan inginnya lebih baik ya, inginnya lebih baik ya, pemimpin yang mana yang lebih baik. Tapi kalau toh pada hakikatnya ya sama, ya masyarakat juga punya perhitungan begitu kan. Nih, artinya rakyat nggak usah punya empati atau simpati ke Prabowo, biar dia selesaikan sendirian aja bareng Joko Widodo. Kalau ada pemakzulan ya biar sekalian aja presiden dan wakilnya. Ada ini komentar-komentar dari itu. Ngeri-ngeri sedap bos komentar-komentarnya. Tapi bagi kami saya menyimpulkan dari apa yang kemudian disampaikan oleh netizen dengan apa yang disampaikan Prabowo, menganalisa jangan terlalu berharap untuk mengadili seorang Jokowi. Percuma kita teriak-teriak di jalan, percuma kita mendatangi ke Polda, percuma kita datangi dan melaporkan Jokowi di depan KPK dan bahkan kemanapun, itu percuma, sia-sia saja. Kenapa? Ya kita lihat saja begitu kan. Ya Prabowo sudah mengatakan seperti itu, apakah kita berharap lebih? secara kesimpulan, tapi karena hitung-hitungan politik bisa berubah, tidak bisa ditebak begitu kan. Ya tidak bisa ditebak, sehingga orang-orang masih melihat bahwa bayangan-bayangan Jokowi ini masih ada di Prabowo. Prabowo sempat mengatakan jangan, kasihan, hormati mereka, dan itu yang kita lihat. Tapi dua hal yang perlu kita lihat. Ini kan dilihat adalah drama luar, drama depan, drama belakang tentu berbeda. Karena ini adalah politik. Jangan-jangan apa yang disampaikan Prabowo itu murni di depan, ya drama-drama ya depan. Jangan-jangan drama belakangnya juga berbeda. Jangan-jangan juga sama sependapat dengan kita. Itu kan logikanya. Jadi melihat sisi politik itu tidak hanya dilihat dari panggung depan, tapi kita harus lihat panggung belakang. Boleh sebagai seorang seorang presiden mengatakan netralitas di depan khalayak umum sebagai panggung depan, tapi panggung belakang ya jangan-jangan juga kita sama. Makanya jangan terlalu fanatik terhadap politik-politik yang ada. Bisa saja ini berubah. Apakah ini hanya panggung depan? Ya, tentu kita lihat saja realitasnya ya. Nampaknya ya kita lihat sajalah nanti ya, apakah Jokowi dan Prabowo ini soal kebijakan sudah tidak menghilangkan bayangan-bayangan Jokowi atau tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.